setelah mungkin 2 pekan kita tidak bertemu dikarenakan ada acara ya. Jadi pekan kemarin kita kosong libur. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada hari Sabtu tanggal 6 November bertepatan dengan tanggal berapa Pak? Tanggal berapa coba? Ya? Saya belum hafal, lupa saya. Sabtu tanggal 1 Rabiul Akhir. Masya Allah, sudah tanggal 1 Rabiul Akhir. Berarti kita kalau di TV di belakang itu 148 hari menuju Ramadan. Masya Allah, sudah tanggal 1. Nah, semoga usia yang Allah berikan kepada kita mampu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah pundi-pundi amal soleh, untuk menambah kebaikan demi kebaikan yang nantinya kelak akan kita bawa di hadapan Allah. Dan semoga amal-amal yang sudah kita tabung, amal-amal yang sudah kita lakukan selama di dunia ini, ketika di akhirat nanti tidak menjadi habaan mansura, tidak seperti debu-debu yang berterbangan. Karena sungguh menyesal ketika seorang hamba Allah yang ketika di dunia merasa seolah-olah membawa amal kebaikan yang banyak, dia bangga wa yahsabuna annahu yuhsinuna sun'a. Yang dikhawatirkan itu hamba Allah itu mengira bahwasanya dia tuh mengira sudah berbuat amal soleh dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata ketika nanti di akhirat amal-amal itu haba'an mansura, amal-amal itu seperti debu yang berterbangan. Kira-kira apa penyebabnya Bapak-bapak? Apa yang menyebabkan amal-amal itu seperti debu yang berterbangan? Apa kira-kira? Riya, na'am. Riya itu berarti ingin diketahui oleh orang lain. Apalagi riya kemudian tidak mengikuti Rasulullah SAW. Benar, kelak juga nanti amalan-amalan itu akan menjadi haba'an mansura. Jika yang pertama hanya untuk supaya dilihat oleh orang, dan yang kedua tidak sesuai Rasulullah SAW. Ada lagi amalan-amalan yang bisa menjadikan amalan-amalan itu hilang. Jadi capek-capek sholat, capek-capek sedekah, tapi ternyata hilang, tak tersisa, kan rugi sekali. Sama seperti hafalan ya Pak ya, capek-capek ngapalin, habis itu hilang hafalannya yang mana. Kira-kira setelah tadi disebutkan oleh Bapak ada riya, kemudian tidak sesuai dengan Rasulullah, apalagi penghapus amal kebaikan, penghapus amal soleh, syirik, betul, nah, sombong, oke, sombong, takabur, apalagi Bapak, nah, ujub, temannya ujub itu riya, dan sum'ah, ingin didengar, ya, ingin didengar. Kalau sum'ah itu kaitannya dengan pendengaran, tapi kalau riya kaitannya dengan penglihatan, inginnya dilihat. Nah, semoga amal-amalan yang sudah kita lakukan selama mungkin, kalau saya mungkin 30-an tahun, kalau saya misalkan balik usia 15 tahun, ya berarti sudah 15 tahun berlalu. Kalau Pak Setia, berapa Pak Setia? Sudah berapa nih Pak Setia? Ya, 40 tahun Pak Setia. Berarti kalau 15 tahun usia balik, berarti sudah berapa? 25 tahun yang sudah dilakukan sholat, sedekah,
dan lain sebagainya. Masya Allah. Semoga itu menjadi kebaikan-kebaikan dan amal yang nantinya tetap kita bawa sampai ke surga nanti insya Allah. Nah, maka ayyuhal hadirun, a'azzanillahu wa iyyakum, pada pagi hari ini kembali kami mengajak kepada bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat usia. Kemudian atas nikmat kesempatan-kesempatan untuk beramal soleh, untuk mencari ilmu. Karena betapa banyak orang yang di masa tuanya tidak memiliki kesempatan untuk mencari ilmu, dilalaikan oleh kehidupan dunia. Nah, jemaah kajian Sabtu pagi yang semoga dirahmati Allah, kita melanjutkan materi kita, yaitu tentang ayat-ayat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dan kita sudah pada panggilan ke-8. Panggilan ke-8 wahai manusia, yaitu pada surat Al-Hajj ayat 5. Silakan dibuka surat ke-22 ayat 5. Sudah ketemu Bapak? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likay la ya'lama min ba'di 'ilmin shay'an wa tara al-ardha hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai pada usia
dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu melihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Ayyuhal hadirun azzallahu ayyakum. Panggilan yang ke-8 ini merupakan panggilan yang panjang, sebagaimana panggilan dalam surat An-Nisa ayat pertama. Ada 4 bahasan yang insya Allah akan kita bahas bersama pada penggalan ayat ini atau pada pembahasan tafsir tematik ini tentang ayat-ayat wahai manusia. Dalam ayat ini insya Allah kita akan membahas 4 perkara. Yang pertama, perjalanan hidup manusia. Yang kedua, ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan hari kebangkitan. Yang keempat, berkenaan dengan masa tua. Dan yang terakhir, tentang persiapkan diri. Ya. Kenapa saya tidak membahas perjalanan manusia dalam artian dari bayi, dari segumpal darah, kemudian segumpal daging? Alhamdulillah sudah dibahas oleh Ustaz Rahmat saat kajian hadis Arba'in Nawawi seperti itu. Baik, perjalanan hidup manusia. Masih ingat bahwa tentang perjalanan hidup manusia? Masih ada gambaran? Ini ada wajah-wajah baru. Ada yang saya belum hafal. Baik, kalau ini samping kanannya Pak Setia, Pak siapa Pak? Irwanto. Pak Irwanto, tinggal di Samping saya. Sampingnya Pak Pri. Sampingnya Pak Pri. Alhamdulillah. Maafin saya ya. Ternyata sampingnya Pak Pri. Baik. Pak Irianto. Irwanto. Soalnya kalau Irianto ayah saya. Pak Irwanto. Baik. Pak Irwanto yang sebelumnya tentang perjalanan hidup manusia sudah ikut? Belum ya? Baik. Pak Imam masih ingat Pak Imam? Urut-urutannya setelah mahsyar ngapain? Pak Tisna masih ingat? Habis mahsyar hisab? Belum. Sebelum dihitung dikasih dulu pembagian. Baik, sedikit saya akan mengulang sedikit saja. Baik, seperti ini perjalanan hidup manusia yang via Zoom, mohon maaf tidak terlihat ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Harusnya bisa screen apa namanya? Share screen mungkin bumi nanti insyaallah. Nah, baik seperti ini perjalanan hidup manusia. Jadi di situ ada 2 golongan orang yang beriman kepada Allah, yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan satunya lagi ada golongan orang kafir yang tidak mengucapkan syahadat. Alam dunia, insyaallah saat ini kita sedang bersama-sama mengantri di alam dunia, mengantri dipanggil oleh Allah. A'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya ya umur umatku itu antara 60 sampai 70. Pak Setio 40. Berarti ya paling nggak jam 4 sore lah. Jam 4 sore ya gitu. Masya Allah. Pak Tisna berapa Pak Tisna? 49. Berarti jam 5 Pak. Jam 5 sore, Masya Allah. Pak Rahmat 20, nah 20 tahun tambah 20 kita mau tambah 15 gitu ya. Nah, semuanya mengantri. Ya, sebagaimana kemarin ada salah satu ya
statusnya sambil memvideo perjalanan di jalan tol seperti itu, sambil memberikan pertanyaan di status WhatsApp-nya. Ada yang tahu mau kemana kan begitu? Ternyata perjalanan mau ke pulang kampung ke akhirat. Nah, semuanya sudah mengantri. Saya juga, bapak-bapak juga, ya. Bisa jadi bapak-bapak duluan, saya belakangan. Atau di balik yang muda ini, saya belakangan, bapak-bapak yang duluan. Yang seperti itu. Nah, semuanya sedang mengantri di alam dunia. Maksimal yang mungkin antara 60 sampai 70 tahun. Ini enggak ada Mbak Kakung sedang perjalanan ke kampung halamannya. Semoga Allah memberikan keselamatan dan kesehatan serta keberkahan pada usianya. Semuanya mengantri. Kemudian di dunia ini juga ada ya yang sedang di alam kubur. Yang saat ini yang ada di alam kubur itu terjadi dua kondisi. Yang satu di alam kubur saat ini kondisinya meminta kepada Allah supaya dipercepat kiamat. Yang satu lagi dia baik meminta diperlambat kiamatnya karena setiap hari dipertontonkan neraka. Bagi mereka yang kafir kepada Allah saat ini di alam kubur, maka dipertontonkan neraka dan disiksa setiap hari. Na'udzubillah. Sebagaimana Fir'aun yang saat ini sedang disiksa oleh Allah, ditampakkan neraka ya, di pelupuk mata Fir'aun. Kemudian tiupan trompet yang pertama. Trompet yang pertama itu adalah tiupan kehancuran. Tiupan kehancuran. Tiupan yang pertama ini ya hanya dihadiri oleh orang-orang kafir. Orang-orang Islam tidak ada yang mendengar trompet ini karena sudah meninggal duluan. Dengan apa meninggalnya? Ada yang masih ingat? Iya, diwafatkannya dengan cara apa? Dengan angin. Ya, dengan angin yang berhembus melalui ketiak-ketiak. Kemudian wafat. Kemudian ada kiamat besar, ya, penghancuran jagat raya. Kemudian pengganti yang setelah hancur diganti dengan bumi yang baru, dengan langit yang baru. Setelah itu tiupan trompet kedua. Ya, tiupan yang kedua itu tiupan yang mengagetkan. Ya, masya Allah, kaget. Orang-orang kafir kaget. Nanti soal akan kita bahas. Ada ayat-ayat bagaimana orang kafir itu kaget. Kemudian setelah ditiupkan yang kedua, ya, atau yang saat ini sedang kita bahas, tiupan trompet yang kedua ini, ya, dibangkitkanlah manusia dari apa? Dibangkitkannya dari apa? Tulang ekor. Ya. Nanti juga akan kita lihat bagaimana tulang ekor, bagaimana video tulang ekor yang dihancurkan tapi tidak hancur-hancur. Kemudian di padang mahsyar. Di padang mahsyar ini semua manusia mencari syafaat. Umatnya Nabi Adam mencari syafaat Nabi Adam. Umatnya Nabi Nuh berlari-lari mencari syafaat Nabi Nuh. Dan kita pun juga nanti mencari syafaat Rasulullah SAW. Kemudian pembagian catatan amal atau bitokoh. Bagaimana ciri-ciri bitokoh? Ada yang masih ingat? Ciri-ciri bitokoh. Iya, luas bukunya itu, luas bitokohnya itu sejauh mata memandang. Apalagi ciri-cirinya? Terdapat 99 lembar. Nah, kemudian setelah diberikan catatan amal, ada yang menerima catatan amal dengan dua kondisi. Yang pertama, dengan tangan kanan, fa'amaman utya kita baru biar ini. Yang kedua, dengan waro'a dzahri, ya, dengan dari belakang punggung. Cara menerima catatan amalnya, ada yang benar-benar dengan tangan kanannya,
kemudian diapain? Dihisab. Diapakan itu dihisab? Dihisab. Bukan dihisab, bukan. Ya, dihitung, ya dihitung-hitung. Sebagaimana kalau kita dianalogikan kalau kita belanja di supermarket, semakin banyak dagangan yang kita beli di supermarket, maka hitung-hitungannya semakin lama. Seperti itu. Maka kira-kira gimana nanti? Kita mau bawa bawaan yang banyak atau bawa bawaan yang sedikit? Silakan ditentukan masing-masing. Baik, berikutnya setelah kita dihisab, pembagian catatan amal sudah. Catatan amal itu kemudian dihisab, dihitung oleh Allah. Jadi semua ini cuma satu hakimnya, yaitu siapa? Allah. Gak ada malaikat. Malaikat itu bantu hisab, gak ada. Semuanya Allah. Yang membagikan catatan amal Allah, yang menghisab juga Allah. Semuanya dilakukan oleh Allah. Maliki yaumiddin. Kemudian setelah hisab, maka kemudian di mizan. Masuklah dia ke mizan. Apa ciri-ciri mizan itu? Ada yang masih ingat? Ciri-ciri mizan. Daun timbangannya. Bagaimana daun timbangannya? Kalau sekiranya langit dan bumi itu ditaruh di daun timbangan mizan, maka niscaya masih luaslah itu mizan itu. Kemudian ada beberapa pendapat berkaitan dengan mizan atau timbangan. Apa saja itu? Yang ditimbang apanya? Ya, yang pertama adalah yang ditimbang adalah amal solihnya. Yang kedua, yang ditimbang itu adalah bitokohnya. Dan yang ketiga, yang ditimbang itu adalah manusia itu sendiri ditimbang. Wallahu a'lam, yang mana? Nanti kita sama-sama kita buktikan insyaallah. Setelah di mizan, ya, timbangan itu sudah, maka orang kafir langsung dimasukkan ke neraka jahanam. Langsung. Karena sudah jelas timbangannya beratan yang mana? Kiri. Iya. Timbangannya beratan yang jahat atau buruk. Tapi ada satu organisasi di Indonesia ini, salah satu organisasi yang meyakini kalau timbangan baik itu orang Islam. Iya, saya gatal soalnya. Dia bilang kupil malahan gitu. Gatal ya. Baik. Ada salah satu organisasi di Indonesia ini yang berkaitan dengan mizan, memiliki keyakinan baik itu orang Islam maupun orang kafir, kalau timbangannya itu lebih berat yang buruk, maka langsung dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Namun yang pendapat seperti itu dibantah oleh yang lainnya, bahwasanya orang mukmin yang dia itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka meskipun dia berat timbangan buruknya, tapi nanti dia masih melalui proses telaga dan masih melalui proses ujian keimanan. Baru nanti di nerakanya, di sirat ini, baru nanti dia masuk nyemplung seperti itu. Bukan dari mizan langsung ke neraka. Dari mizan langsung ke neraka ini adalah berlaku bagi orang kafir. Seperti itu. Nah, kemudian di telaga, bagaimana sifat telaga? Ada yang masih ingat sifat telaga? Siapa saja yang meminumnya, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Semoga jamaah amin dimampukan oleh Allah untuk meminum air telaga ini, insyaallah. Baru setelah meminum air telaga, maka kemudian dia dimasukkan ke step berikutnya, yaitu ujian keimanan. Di ujian keimanan ini hanya ada dua golongan, orang mukmin, tapi yang terbagi menjadi dua, yaitu orang yang benar-benar mukmin dan yang satunya lagi mukminnya
kurang, yaitu orang munafik. Di sini nanti ditampakkanlah, Allah menampakkan betisnya orang yang beriman, ya, itu nanti akan bersujud kepada Allah, dan orang yang tidak beriman atau memiliki ciri-ciri munafik, maka dia tidak bersujud kepada Allah. Maka setelah itu dengan ujian keimanan itu, ya, tempat yang sangat gelap hanya diterangi, dicahayainlah bahasanya oleh bekas-bekas wudu dari mereka yang mengerjakan wudu dengan baik. Kemudian masuklah ke sirat. Sirat yang pertama atau sirat ini di bawahnya adalah neraka jahanam. Ciri-ciri sirat itu adalah, ada yang masih ingat bapak-bapak, ibu-ibu? Ciri-ciri sirat? Licin, benar. Yang kedua, tajam. Apa Pak, lembut? Enggak Pak, bukan lembut. Ya, rambut. Nah, ya, lebih tipis daripada, ya, atau lebih tajam daripada pedang. Kemudian berduri seperti itu. Tidak ada riwayat yang mengatakan seperti rambut dibelah menjadi 7. Saya belum mendapatkan itu. Ciri-ciri sirat itu seperti rambut yang dibelah 7, belum ada. Pokoknya berkaitan dengan yang gaib, kita harus berbicara sesuai dalil, tidak boleh ngarang katanya. Itu berkaitan dengan yang gaib. Kemudian setelah orang-orang mukmin selamat, ada yang secepat kilat, kemudian ada yang seperti burung yang terbang, ada yang seperti apa lagi ya, naik kuda, ada yang sampai tertatih-tatih sakit berdarah-darah tapi tetap selamat. Maka kemudian dia sampailah ke Qantoroh. Di Qantoroh ini mereka orang-orang beriman ini saling membuat kisos. Yang tadinya pernah kelahi, Pak Imam dulu misalkan kelahi, yang diajak kelahi masih belum ikhlas, gantian nanti di situ. Yang ada rasa ghir, rasa dendam, rasa iri dengki ketika di dunia, nanti di situ nanti dibersihkan semuanya, dihilangkan, karena yang masuk ke dalam surga itu hanya jiwa-jiwa yang bersih. Illa man atallah biqalbin salim. Seperti itu. Ini gambaran perjalanan hidup manusia, dan kita sudah mempelajari ini pada dua pekan yang lalu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang hari kebangkitan. Ayat-ayat yang semisal dengan hari kebangkitan. Silakan bapak-bapak dibuka Al-Qur'annya, lembar berikutnya, yaitu ayat ke-7. Kita akan sedikit mengetahui apa saja sih, ya, ayat-ayat yang berkenaan dengan hari kebangkitan. Mengapa kok Allah memulai ayat surat Al-Hajj ayat kelima ini dengan ya ayyuhan nas? Ya. Kemudian diceritakan tentang kejadian manusia, kemudian sampai dia dewasa, sampai tua, dan ditutup dengan ayat bahwasanya Allah menurunkan hujan, kemudian dari hujan itu menumbuhkan tanaman-tanaman. Karena ayat ini adalah untuk menjawab keraguan-keraguan orang kafir tentang hari kebangkitan. Orang kafir itu ragu tentang hari kebangkitan. Ada agama yang mempercayai tentang reinkarnasi, bahwasanya hidup itu akan terus berputar, ya, bereinkarnasi. Jadi nggak ada ujungnya. Terus kalau sudah mati nanti dihidupkan kembali. Ada yang menjadi apa? Ya macam-macam lah, kayak film-film yang itu, perjalanan mencari kitab barat gitu kan ya. Nah, itu kan macam-macam, ada yang jadi babi, ada yang jadi sapi yang gitu. Itu kepercayaannya seperti itu. Tapi Islam tidak seperti itu. Ajaran Nabi Muhammad SAW, ketika sudah mati maka manusia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan semasa hidupnya. Nah, kita lihat bagaimana ayat-ayat yang semisal tentang hari kebangkitan dan sifatnya. Ayat surat Al-Hajj ayat ke-7. Boleh dibuka mungkin yang di Zoom sambil membuka Al-Qur'annya. Surat Al-Hajj ayat ke-7. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu
Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Nah, itu kan yang dikubur, Ustaz. Lah kalau yang mati tenggelam di lautan, gimana itu cara bangkitannya? Ketika bangkit, gelagapan dengan dia. Nah, nggak usah dibayangin yang begitu. Karena nanti bumi akan diganti dengan bumi yang baru. Nah, berikutnya silakan dibuka surat Al-Mu'minun, surat ke-23. Surat berikutnya ayat ke-15 dan 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Ya. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya dari ayat 12, ayat 13 dan ayat 14, itu ayatnya mirip-mirip dengan surat Al-Hajj ayat kelima ini. Diawali dengan Allah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian dari air mani, kemudian dan seterusnya. Itu membuktikan bahwasanya Allah ingin memberikan kepada orang-orang kafir itu pelajaran bahwasanya menciptakan manusia yang sulit, dalam artian sulit itu macam-macam, dari tanah, kemudian kalau Nabi Adam itu kan diciptakan dari kumpulan tanah yang ada di bumi. Kumpulan tanah-tanah yang ada di bumi itu dikumpulkan jadi satu, kemudian diciptakanlah dari tanah itu sosok Nabi Adam. Kemudian kalau seperti kita, manusia seperti kita, itu dari air mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian tulang belulang, dan seterusnya, dengan berbagai tahap. Itu aja mudah bagi Allah. Apalagi yang hanya kemudian dia itu mati, kemudian sebagaimana Allah menurunkan hujan, dari hujan itu kemudian tumbuh sebagaimana tumbuhan itu tumbuh. Maka sangat gampang sekali bagi Allah untuk menghidupkan manusia yang sudah mati. Yang tadinya tidak ada aja gampang, apalagi yang pernah ada. Lebih gampang lagi. Ini untuk membantah orang-orang kafir tentang hari kebangkitan. Berikutnya silakan dibuka kembali ayat-ayat yang semisal dan sifatnya. Surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, wahai Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan, kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Ini untuk ayat-ayat untuk membalas keraguan-keraguan orang kafir. Kemudian silakan dibuka surat Yasin ayat 51 sampai 54. Surat Yasin ayat 51.
hingga 54. Surat Yasin itu surat ke-36, mohon maaf. Surat ke-36. Surat ke-36 ayat 51 sampai 54. Sudah ketemu Bapak? Sudah ya? Baik, surat Yasin surat ke-36 ayat 51 sampai 54. Wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. In kanat illa sayhatan wahidah fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Fal yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Allah berfirman, lalu ditiuplah sangkakala. Keterangannya adalah tiupan ini adalah tiupan sangkakala yang kedua yang membangkitkan orang-orang dalam kubur. Maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Jadi manusia itu dalam kubur itu benar-benar jasadnya hidup dari dalam kubur. Karena ada orang-orang yang berpendapat yang nanti hidup itu adalah ruhnya, jasadnya tidak. Padahal tidak demikian. Pendapat itu adalah pendapat yang batil. Kelak ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah, ya benar-benar kita dibangkitkan sebagaimana kita saat ini hidup. Kemudian dilanjutkan ayat ke-52. Mereka berkata, celakalah kami, kaget. Orang-orang itu pada kaget, manusia pada kaget. Celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benar Rasul-Rasulnya. Ayat berikutnya 53. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Wallahu a'lam. Ini maksudnya teriakan itu apakah teriakan yang seperti apa? Saya belum membahasnya, belum mendapatkannya. Apakah teriakan pekikan pekikan trompet atau teriakan malaikat? Wallahu a'lam. Saya belum tahu. Teriakan itu hanya sekali. Maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada Allah. Jadi semuanya manut, nggak ada yang berkele kemudian wah nggak mau aku, nggak bisa seperti itu. Semuanya tunduk patuh dan taat. Mereka semuanya ketakutan. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai apa yang telah kamu kerjakan. Nah, seperti ini di antara kondisi ketika nanti kita dibangkitkan dalam kubur. Dan yang terakhir, silakan Bapak-bapak membuka Al-Qur'anul Karim surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 103 dan 104. Surat ke-21, dipersilakan bagi yang ada di rumah melalui via Zoom dibuka Al-Qur'annya, terjemahannya. Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-103 dan 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yahzunhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaikah. Hadza yawmukumul ladzi kuntum tu'adun. Dilanjutkan ayat 104. Yauma natqis samaa'a katayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala
ayat 103 dan 104. Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka. Maksudnya malaikat di sini menyambut orang-orang yang beriman. Malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh kami akan melaksanakannya. Nah, ayo hadirun azza wa iyyakum. Ayat yang terakhir ini bahwasanya nanti ketika kita dibangkitkan, malaikat akan menyambut. Ya, malaikat akan menyambut dengan perkataan, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Ya. Kemudian langit itu digulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Ya, gimana bayanginnya Pak ya? Langit digulung sebagaimana digulung kertas. Wallahu a'lam. Saya nggak bisa bayangin itu. Nah, ini adalah ayat-ayat yang berkenaan atau ayat-ayat yang semisal dengan hari kebangkitan. Berikutnya di antara sifat hari kebangkitan adalah yuhsyarun nasu kuffatan uratan ghurlan. Qalat Aisyah faqultu ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din faqala al-amru ashaddu min ayyuhimmahum dzalik, yang artinya Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, manusia digiring di padang mahsyar dalam keadaan tidak mengenakan sandal, yaitu alas kaki, kemudian dalam keadaan telanjang dan masih berkuluk, yaitu belum dikhitan. Lalu Aisyah berkata, ar-rijalu wan nisa jami'an, laki-laki dan perempuan semuanya mudah, ya, semuanya telanjang, ya. Kemudian sebagian mereka melihat sebagian yang lain, maksudnya ada laki-laki melihat perempuan telanjang seperti itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, keadaannya lebih mengerikan dari membuat mereka berpikir demikian. Udah ada kepikiran lagi, wah itu mau wudhu, mau bleaching, mau rayak kulitnya kayak apa, nggak kebayang kayak gitu. Nggak usah bayangin, nggak ada. Karena apa? Keadaannya seperti itu nantinya, keadaan nanti di padang mahsyar itu lebih mengerikan. Maksudnya gimana? Ya berarti baik itu orang beriman maupun orang kafir sama-sama merasakan kengerian itu. Sangat ngeri sekali. Terus dikasih pakaian enggak? Kira-kira gimana Pak? Iya. Ketika bangun dari kubur memang telanjang, tapi nanti Allah akan memberikan pakaian. Baik. Ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa awwal man yuksa yawmal qiyamati, orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah siapa? Ada yang bisa menebak? Orang yang pertama kali diberikan pakaian. Pak Imam ya, atau Pak Edizan yang kasih pakaian duluan. Nabi siapa Pak Imam? Nabi Muhammad. Nah, Nabi Ibrahim. Manusia yang pertama
pakaian yang dikenakan ketika mati. Ustaz, kok kontradiksi sih antara yang tadi telanjang kok kemudian yang sekarang dibangkitkan? Ya, wallahu a'lam. Bisa jadi ketika dibangkitkan memang telanjang. Kemudian Allah memberikan pakaian sebagaimana pakaian ketika dia mati. Maka orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati dalam peperangan itu dikafani tidak, Pak? Tidak. Karena tidak akan menjadikan bukti kebanggaan mereka membawa pakaian yang penuh sobek-sobek, penuh darah, ya, penuh koyakan-koyakan pedang, penuh koyakan-koyakan mungkin ya bom ataupun ya basoka dan lain sebagainya. Seperti ini. Ya, jadi nanti akan dibangkitkan menggunakan pakaian yang dikenakan ketika mati. Nah, berikutnya ya, Allah berfirman, ini berkaitan dengan yang tadi, manusia itu diciptakan dari setitik mani. Maka dengan yang setitik mani itu kenapa kok menjadi manusia pembangkang? Ya, ini kira-kira lagi ngomong apa, Pak? Ada yang masih ingat? Sombong amat, gitu aja ya. Ini sombong amat. Nah, ini ekspresi sombong amat itu seperti ini. Begitu. Nah, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakan dari setitik mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata, seperti kita ini menjadi penantang Allah. Ya. Dilarang untuk maksiat, malah maksiat kepada Allah. Dilarang ini, dilarang itu, ternyata malah mengerjakan. Sombong amat, gitu ya Pak ya. Masya Allah. Naudzubillah. Kemudian berkaitan dengan hari kebangkitan atau manusia-manusia yang ada di alam kubur, ternyata ada di antara mereka yang tidak dimakan tanah. Sebagian besar manusia itu dimakan oleh tanah. Tapi di sini ada beberapa yang tidak dimakan oleh tanah. Yang pertama adalah jasadnya para nabi dan rasul. Innallaha 'azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla mengharamkan tanah memakan jasadnya para nabi. Ya. Jadi para nabi jasadnya ini saat ini utuh. Maka banyak orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu berusaha untuk pengen tahu jasadnya Nabi Muhammad. Ya Pak ya. Banyak sekali percobaan-percobaan yang dilakukan, baik itu dari zaman dahulu sampai zaman ketika dinasti-dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kemudian sampai sekarang pun masih ada percobaan-percobaan untuk mencuri jasad Nabi Muhammad. Tapi kemudian jasad Nabi Muhammad itu ditembok pakai apa ya? Dilindungi. Saya lupa bahannya itu apa. Jadi dilindungi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jasad para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan mungkin bapak-bapak sering lihatlah di video-video ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang jasadnya itu diharapkan para penghafal Al-Quran yang soleh. Ya, mungkin sering lihatlah di YouTube, sudah 20 tahun dikubur, kemudian dibongkar kembali ternyata masih utuh. Ada juga kisah dari ayahnya Jabir bin Abdillah. Ayah Jabir bin Abdillah ini ketika wafat, Jabir ini menggali kembali kubur bapaknya. Dalam riwayat itu karena dalam mimpinya Jabir, bapaknya tidak mau berdekatan dengan kuburan sebelahnya. Seperti itu, maka kemudian Jabir menggali lagi kuburan ayahnya, kemudian ditemukanlah, didapatilah ayahnya masih dalam keadaan utuh. Ada
Ada yang pernah punya pengalaman Pak, para penggali kubur ada nggak di sini? Nggak ada ya. Kayaknya tim DKM harus ada yang tim penggali kubur gitu kayaknya, tim jenazah ada nih kayaknya. Supaya tahu, karena kalau saya melihat cerita dari kawan-kawan saya yang dia itu ditugaskan untuk misi kemanusiaan, itu banyak sekali hikmah yang diambil. Bagaimana ketika dia mengkafani, kemudian memandikan, itu banyak sekali ibrah-ibrah yang bisa diambil. Nah kayaknya ini divisi ibadah ini, bidang ibadah Pak Edi ini kayaknya harus mengadakan tim jenazah. Siapa timnya? Ya tim ibadah itu kan. Baik, insya Allah nanti bismillah. Semoga nanti ada apa ya? Training. Ya, training atau apa sih namanya kalau di lain-lain itu namanya masih training penyelenggaraan jenazah. Ada yang pernah ikut Bapak-bapak di sini? Training penyelenggaraan jenazah. Mulai dari mendampingi orang yang sakaratul maut sampai nanti menguburkan. Belum ya Pak ya? Yang belum ini harus kayak Pak Imam gitu ya Pak ya. Pendampingan dari sakaratul maut supaya apa? Supaya tahu ketika nanti orang tua kita sakaratul maut, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Karena saya pernah mendapati ada jamaah itu bingung ketika orang tuanya sakit sekarat di rumah sakit, dia itu malah bingung. Ya kayak orang apa ya? Gugup bagaimana gitu, malah bingung. Itu karena apa? Ya karena yang pertama adalah kapasitas ilmu dan kapasitas mental. Itu harus dipersiapkan dari sekarang, khususnya kepada anak-anak kita. Jangan-jangan kalau saya meninggal nanti istri saya bingung juga kan, repot juga. Detik sakaratul maut kepala istri bingung. Kayak Jumat kemarin itu kan ada kasus itu. Masya Allah, naudzubillah. Ketika ada yang khutbah, ada manusia orang DKM khutbah di salah satu tempat, kemudian dia memegang ulu hatinya terus. Dia merasa sesek kayak mau mati. Bahaya. Orang yang melihat sudah ketar-ketir itu, apalagi ibunya orang yang khutbah itu udah mau nangis. Nah, maka ayo kita persiapkan bekal-bekal ketika sakaratul maut. Boleh kita membekali diri kita untuk mempersiapkan orang tua kita ketika nanti meninggal. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan, bukan malah bingung ya. Karena pernah saya mendapati juga ketika dia itu di videonya dikirimkan ke saya. Ketika ayahnya itu sakaratul maut, itu di video. Saya melihat dengan mata kepala sendiri di video itu karena saya tidak bisa pulang. Grok seperti itu. Tapi sang anak bukan melafalkan la ilaha illallah, bukan. Tapi Pak nyebut, Pak ayo Pak, apa Pak, malah bingung. Tidak tahu apa yang dilakukan. Dan qadarullah, ya saya tidak mendapati informasi meninggalnya itu dengan kalimat la ilaha illallah. Padahal anaknya mendapati persis di hadapannya itu sedang sakaratul maut. Tapi sang anak nggak tahu kalau itu sakaratul maut, kan bahaya. Dikiranya sesek biasa. Nah, sepertinya kok kita ini harus apa ya? Sering-sering melihat mungkin video-video bagaimana sakaratul maut, kejadian-kejadian sakaratul maut, bertanya kepada orang yang sering menemani orang sakaratul maut. Supaya apa? Supaya kita tahu kapan detik-detik, oh ini sakaratul maut, oh ini bukan, seperti itu. Apalagi kalau di rumah sakit sudah sakaratul maut, tapi malah dokternya meminta, udah selang ini, cepetan, bapak pergi dulu. Tapi ada juga yang tidak, saya akan di sini menemani, kemudian saya akan membisikkan ke telinga orang tua saya. Ada yang seperti itu. Maka kita, yuk bismillah kita belajar. Semoga nanti di Masjid Al-Amin ini ada pelatihan. Saya usul ada pelatihan penyelenggaraan jenazah, mulai dari pendampingan saat sakaratul maut sampai penguburan. Sekolah-sekolah praktek nguburin beneran.
Di mana? Ya mungkin di arah depan sini. Coba gimana cara galinya, berapa lama kalau gali? Begitu. Nah, siapa tahu kayak kemarin saat Covid, ya kan Pak? Saat Covid itu kan ngantrinya sampai ada loh yang Covid itu ngantrinya itu sampai dia tuh bermalam di kuburan menungguin tukang apa namanya itu, tukang galinya. Setelah selesai ditungguin, takut kalau dia pulang langsung dimasukin sama orang lain. Sampai seperti itu. Tingginya berapa meter, seperti apa? Nah, kayaknya ya semoga kita memiliki ilmunya. Kemudian yang tidak dimakan oleh tanah selain para syuhada dan orang-orang yang soleh yang dikehendaki oleh Allah adalah tulang ekor. Tulang ekor itu tidak akan hancur. Kalau tulang yang lainnya besar kemungkinan hancur. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada diri manusia ada satu tulang yang tidak dimakan tanah selamanya. Padanya manusia disusun kembali pada hari kiamat. Mereka bertanya, tulang apakah itu wahai Rasulullah? Ayyul azmin huwa ya Rasulullah? Faqala, Rasulullah menjawab, yaitu tulang ekor. Kita coba lihat videonya, semoga ada atau mohon izin. Ini proses bagaimana tulang ekor itu dihancurkan. Oh, nggak nyala ya? Tuh kan, kenapa nggak hilang? Duplikat, kontrol panel, kemudian apa ini, hardware, habis hardware, apalagi ini, duplikat, konektor proyektor, duplikat. Alhamdulillah. Baik, ini adalah video bagaimana tulang ekor ini mencoba untuk dihancurkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulang sulbi adalah bagian paling ujung dari tulang belakang manusia. Mungkin kita lebih mengenalnya dengan sebutan tulang ekor. Kita sebagai manusia masing-masing memiliki tulang sulbi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, jarak antara dua tiupan sangkakala itu 40. Baik. Dalam riwayat ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 hari. Wallahu a'lam. Hanya saja di sini disebutkan jarak antara dua tiupan, yaitu tiupan pertama, tiupan penghancuran dan tiupan kebangkitan itu adalah 40. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Semua bagian manusia akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor itulah manusia diciptakan pada hari kiamat. Nah, di sini dapat menjelaskan 3 fakta, yakni pertama, manusia diciptakan mulai dari tulang sulbi. Kedua, tulang sulbi tidak hancur. Dan ketiga, pada hari kiamat kebangkitan manusia bermula dari tulang sulbi. Dan di sini disampaikan Rasulullah SAW berabad-abad yang lalu, sebelum ilmu pengetahuan mampu menjangkau dan menegaskan apakah hal tersebut bisa dibuktikan secara ilmiah, hingga kemudian serangkaian penelitian di abad modern membuktikan bahwa sabda Rasulullah SAW tersebut 100% benar. Hans Riemann, seorang ilmuwan Jerman, berhasil mendapatkan hadiah Nobel di bidang kedokteran pada tahun 1935. Dalam salah satu penelitiannya, ia menemukan bahwa asal mula kehidupan adalah tulang ekor. Dalam penelitian tersebut, ia memotong tulang ekor dari sejumlah hewan melata dan mengimplantasikannya ke dalam embryo organisme. Pada waktu sperma membuahi sel telur, pembentukan janin pun dimulai. Ketika ovum telah terbuahi menjadi sigot, ia terbelah menjadi 2 sel dan terus berkembang biak sehingga terbentuk lempengan embrio yang memiliki 2 lapisan. Salah satu
tugas yang memiliki beberapa unsur dan jaringan. Hem juga mencoba cara lain. Tulang ekor direbus dan kemudian dihancurkan dengan ditumbuk menjadi serpihan halus. Lalu ia mencoba mengimplantasikan pada janin hewan yang masih dalam tahap permulaan embryo. Hasilnya tulang ekor itu tetap tumbuh dan membentuk janin sekunder pada base body. Penelitian dari Dr. Othman Al-Jilani, seorang profesor bidang histologi dan patologi Sana'a University, melakukan penelitian bersama Syekh Abdul Majid dalam rangka menguji tulang ekor. Pada Ramadan 1423 Hijriah, mereka membakar tulang ekor dengan suhu tinggi selama 10 menit hingga warnanya berubah menjadi hitam pekat. Kemudian mereka membawa tulang tersebut ke al-Olaki laboratorium di Sana'a, Yaman untuk dianalisis. Hasil laboratorium menunjukkan sel-sel pada jaringan tulang ekor tidak terpengaruh. Penelitian itu juga menjelaskan mengapa ketika dilakukan penggalian makam tua yang telah berusia berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun ditemukan tulang ekor yang tidak hancur, dan fakta ini benar-benar sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dalam salah satu ulasan tentang tulang ekor dan kaitannya dengan hadis Abu Hurairah tersebut, Dr. Muhammad Ali Al-Bar menegaskan bahwa dalam hadis tentang keabadian tulang ekor terdapat mukjizat Nabi SAW. Para pakar embriologi atau ilmu tentang janin modern menemukan bahwa manusia tumbuh dan terbentuk dari tulang ekor itu, yang mereka istilahkan dengan primitive state. Karena bagian ini yang menstimulasi sel untuk berkembang dan melakukan pembelahan serta pembentukan organ dengan karakter tertentu hingga muncul jaringan saraf dasar. Kemudian primitive state ini menghilang selain bagian kecil darinya yang tetap ada di bagian jaringan saraf basikia. Dari sinilah proses penciptaan manusia dua kalinya dilakukan. Nah, ini diantara mukjizat Rasulullah SAW yang kemudian kebenarannya itu terkuat. Baik, insya Allah kajian kita cukupkan sampai sini berkenaan dengan hari kebangkitan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masa tua. Karena tadi dalam ayat surat Al-Hajj ayat ke-5 disebutkan bahwasanya ada wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila al-ardhil umur ila ardhil umur. Ada di antara manusia itu, di antara kalian ada yang diwafatkan, ada juga yang dihidupkan sampai dia pikun. Insya Allah kita akan membahas ke depan berkenaan dengan masa tua. Siapa sih yang disebut orang yang tua itu? Bagaimana ciri-ciri orang tua itu? Apakah mereka orang tua itu yang sudah ubanan atau yang sudah keriput atau bagaimana? Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan atas kehadiran dan kebersamaannya